Muslihat para wali, hukum mati Syekh Siti Jenar. Sesampainya di Demak, mereka disambut oleh Sunan Bonang. Sesepuh wali ini ingin mengetahui hasil yang dibawa oleh kedua utusan yang pulang dari bertugas itu. Sunan Bayat dan Syekh Dumba pun menceritakan apa yang telah mereka alami dan saksikan di kediaman Syekh Siti Jenar, bahwa Syekh Siti Jenar telah mempunyai banyak murid yang berguru dan ingin menemui ajal. Selain itu, kedua utusan itu juga menyampaikan bahwa keempat pertanyaan titipan telah dijawab dengan gampang oleh Ki Bisana, seorang sudra yang menjadi murid Syekh Siti Jenar. Namun begitu Sunan Bayat mengatakan bahwa ajaran yang menurutnya adalah percampuran dari syariat dan paham Qadiriyah Jabariyah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Wali Songo. Baginya, jika ajaran tersebut dibiarkan akan mengganggu kewibawaan Demak. Sebagaimana kata Sunan Bayat, sebelum berkobar sebaiknya disiram dengan air. Perumpamaan ini tentu saja menyatakan ketidaksepakatan atas ajaran yang dibawa oleh Syekh Siti Jenar. Ia bahkan menghimbau para petinggi Demak untuk segera membasmi Syekh Siti Jenar dan murid-muridnya. Ini juga didorong oleh kekhawatiran Sunan Bayat jika kelak Syekh Siti Jenar beserta murid-muridnya membuat kekacauan. Praktis kekacauan itu juga akan mengusik perbawa Wali Songo sebagai tokoh agama. Di akhir laporannya bahwa dengan tegas Sunan Bayat menyatakan bahwa ajaran Syekh Siti Jenar adalah sesat sebagaimana dalam naratif berikut ini. Sebaiknya segera dilaksanakan untuk menghilangkan ilmu sesat wejangan Syekh Siti Ampo. Kangjeng Sunan Bonang berkata, "Hai Adimas Kalijaga, bagaimana sebaiknya yang harus dilakukan? Kita serahkan kepadamu." Asmarandana 9 halaman 153. Mendengar laporan kedua utusan yang datang, Sunan Bonang lalu meminta pertimbangan Sunan Kalijaga. Saat itu juga hadir di persidangan. Sunan Kalijaga mengusulkan agar esok hari para wali mukmin didatangkan untuk menghadap dan Sunan Bintara atau Raden Patah menentukan hukuman yang tepat bagi Syekh Siti Jenar yang telah berbuat dosa. Keesokan harinya dilangsungkan sidang pemutusan hukuman yang dihadiri oleh Raden Patah dan para pembesar kerajaan serta para hakim dan ulama. Sunan Bonang yang memimpin gelaran tersebut juga menyampaikan bahwa Syekh Siti Jenar lagi-lagi tidak mau menurut terhadap perintah kerajaan sebagaimana yang disampaikan Sunan Bayat di hari sebelumnya. Pada hari itu Sunan Bonang juga menyampaikan informasi serupa kepada Raden Patah
bahwa ajaran Syekh Siti Jenar yang mencampuradukan syariat dengan paham Qadariyah Jabariyah itu dapat mengganggu stabilitas kerajaan. Mendengar itu dengan tegas, Raden Patah menganjurkan untuk mengerahkan prajurit kerajaan. Namun usulan tersebut oleh Sunan Bonang dinilai akan menambah kesusahan di kalangan kerajaan. Penjemputan Syekh Siti Jenar dengan prajurit kerajaan bagi Sunan Bonang hanya akan memperkeruh suasana, terutama mengganggu ketenangan rakyat kecil. Oleh karenanya, meskipun sepakat Syekh Siti Jenar dihukum mati, Sunan Bonang mengusulkan agar hukuman tersebut dilakukan dengan lebih halus. Usulan selanjutnya datang dari Patih Wonosalam. Ia berpendapat bahwa keputusan tersebut tetap akan merusak kewibawaan Demak di mata dunia. Bagi Patih Wonosalam, tindakan hukuman mati yang ditimpakan kepada Syekh Siti Jenar bukanlah tindakan utama. Hal ini karena hukuman tersebut memalukan. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar Raden Patah membuat surat kuasa untuk menjemput Syekh Siti Jenar. Jikalau masih tidak mau, maka bolehlah Syekh Siti Jenar dibunuh. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan atas dasar pembangkangan Syekh Siti Jenar lantaran tidak menuruti panggilan kerajaan. Agaknya usulan ini lebih halus meskipun sama-sama berujung pada hukuman mati. Pertimbangan Patih Wonosalam adalah karena Siti Jenar merupakan wali agung sebagaimana wali Songo yang lain. Menurut Patih Wonosalam, meskipun dibolehkan menjatuhkan hukuman mati, tetapi menghukum mati Syekh Siti Jenar tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Hal ini juga akan mengganggu kewibawaan raja, selain akan dicap nista dan akan diperolok oleh mata dunia. Selain itu, menghukum mati seseorang karena ajarannya dianggap perbuatan yang julaka. Artinya, Patih Wonosalam mengusulkan agar penghukuman Syekh Siti Jenar didasarkan atas hukum yang telah ditetapkan oleh kerajaan, yakni dengan memberi surat kuasa sebagaimana yang telah disampaikan di muka. Adapun isi suratnya adalah sebagai berikut. Surat peringatan Raja Sultan Adi Panatagama yang bertahta di kerajaan Bintara, memerintahkan kepada Anda Pangeran Sitireta yang berdukuh di Kredah Sawa. Maksud surat ditunjukkan untukmu. Menerima laporan para wali pengadilan di Bintara, telah mendengar berita dari laporan Wali Asta bahwa Anda membangkang, melebur tata krama kehidupan, menghina Nabi Muhammad. Sekarang menurut kehendak para wali membantu namamu, saya memanggil untuk bertemu di Demak mengadu rasa. Datanglah bersama dengan utusan kerajaan. Kalau menolak, tidak mau menghadap, dipancung lehermu. Waktu dituliskan surat ini, Bintara tanggal 20 Jumadi Lakir tahun B dengan Chandra Sangkala Nirjanma
Catur Tunggal 1410 ditandatangani oleh Sinuhun Prabu Sultan Adi Bintara. Surat tersebut lalu dibungkus dengan kain sutra kuning bertuliskan boleh memilih rukun atau dihukum. Kemudian diputuskan bahwa yang mengantarkan surat tersebut kepada Syekh Siti Jenar 5 wali, yakni Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Madang, dan Sunan Geseng atau Cakrajaya. Keberangkatan mereka diiringi dengan 40 santri. Sementara itu penjagaan di kerajaan Bintara diperketat. Dikisahkan bahwa menjelang kedatangan rombongan dari Bintara, Syekh Siti Jenar sedang mengajar para muridnya. Kala itu sedang berlangsung pengkajian tentang terjadinya bumi, angkasa yang dipetik dari kitab Kailani atau kitab Jailani, yakni kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Digambarkan bahwa murid Syekh Siti Jenar cukup banyak berjubel di dalam masjid, baik laki-laki maupun perempuan yang datang dari berbagai daerah. Setelah beberapa kali Syekh Siti Jenar tidak menghiraukan sapaan salam dari rombongan kerajaan Demak Bintara, 5 wali yang dipimpin oleh Sunan Bonang lalu masuk ke dalam masjid. Lagi-lagi tanpa menghiraukan kedatangan mereka, Syekh Siti Jenar tetap khusyuk melanjutkan pengajiannya hingga ketika Sunan Bonang memegang tangan Syekh Siti Jenar sambil meneriakinya sebagai mayat, barulah Syekh Siti Jenar sejenak menghentikan pengajiannya dan mendengarkan seruan Sunan Bonang. Dalam kesempatan itu Sunan Bonang menjelaskan maksud dan tujuannya, yakni hendak menjemput Syekh Siti Jenar untuk beradu rasa mengenai makna dari ilmu dengan Wali Songo di Demak. Namun demikian, dengan lugas Syekh Siti Jenar lagi-lagi menyampaikan penolakannya. Seperti naratif-naratif sebelumnya, bahwa dirinya tidak mau menghadap karena merasa diperintah dan tentu saja tidak sesuai dengan suara hatinya. Sebab bagi Syekh Siti Jenar, selain dari kata hatinya, ia tidak akan mau menuruti siapapun. Yang lebih mencengangkan, Syekh Siti Jenar menganggap bahwa Sunan Bonang adalah mayat. Oleh karena itu, bagi Syekh Siti Jenar, tidak sepatutnya mayat kepada mayat saling memerintah. Kritik Syekh Siti Jenar bahwa lagi-lagi petinggi Bintara tidak mengetahui Tuhan yang sejati dan meskipun begitu merasa berkuasa atas bangkai-bangkai yang lain. Syekh Siti Jenar lalu menawarkan untuk mengadu ilmu di kediamannya. Tawaran Syekh Siti Jenar disambut oleh Pangeran Modang dengan pertanyaan perihal kehidupan yang disebut kematian dan kematian yang diyakini sebagai kehidupan yang sesungguhnya.
Syekh Siti Jenar pun menjelaskan dengan mengutip beberapa dalil dari Al-Quran. Adapun jawaban Syekh Siti Jenar terdapat dalam naratif sebagai berikut. Pangeran Lemah Bang menjawab, "Hai Modang, dengarkanlah baik-baik lafal tanda kehidupan adalah qayyum, daim, la yamuta abadan." Artinya, hidup tidak akan terjamah mati, abadi, selama-lamanya. Adapun sekarang disebut mati, penjelasannya berasal dari kitab Tilmisan karya Umar bin Ibrahim Tilmisani yang berisi komentar atas kitab Ad-Durrah karya Yusuf As-Sanusi Al-Hasani. Nah, dengarkanlah lapalnya. Wal mayit ala mulkubro wajidu wakal laba. Artinya, mayat di alam kubur menemukan jasadnya. Oleh karena itu, bagi Syekh Siti Jenar, kematian yang dinyatakan oleh Pangeran Modang adalah saat ini yang dialami oleh manusia dalam kehidupannya di dunia. Anggapan ini pun tidak sembarangan. Kehidupan saat ini yang dialami oleh manusia ditandai dengan berwujudnya mereka ke dalam tulang, otot, dan organ tubuh lainnya. Dalam praktik kehidupan, Syekh Siti Jenar menjelaskan bahwa manusia menggunakan panca indera yang bersifat baru, merasakan lapar, sakit, sedih, susah, dan gembira. Kelak ketika manusia mengalami kematian sebagaimana yang umumnya mereka pahami, tentu akan merasa berat karena meninggalkan anak, istri, dan keluarga. Sebaliknya, Syekh Siti Jenar menjelaskan bahwa kelak jika manusia telah mengalami hidup atau yang dianggap orang pada umumnya sebagai kematian, maka segala rasa susah, senang, gembira, lapar pun akan ditinggalkan. Syekh Siti Jenar mengungkapkan bahwa perasaan duniawi itu akan hilang karena dalam kematian atau yang dianggap Syekh Siti Jenar sebagai kehidupan yang sebenarnya adalah tidak merasakan sakit, senang, susah, lapar, dan dahaga. Menjelas pendengar Syekh Siti Jenar, Sunan Gesang menganggap bahwa pemahaman tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah dipahami oleh mereka pada umumnya. Meskipun mengandung suatu kebenaran, Sunan Gesang lalu memaparkan ilwal pemahaman untuk tentang dalil matinya seseorang, yakni kelak manusia akan mati menerima ganjaran berupa pahala atau neraka setelah mati. Oleh karena itu, Sunan Gesang menilai agar ajaran Syekh Siti Jenar sesat. Menurut Sunan Gesang, ajaran yang umumnya didakwakan oleh para wali di Jawa yang juga berdasarkan pada Al-Quran itu menarik bagi keumatan hidup, bahwa orang yang berbuat nista kelak akan mendapatkan neraka dan yang berbuat baik akan diganjar surga. Untuk itu, masjid sebagai tempat menyembah Tuhan dan mengagungkan namanya supaya kelak manusia tidak mendapatkan siksa. Sunan Gesang lalu mencontohkan perbuatan Syekh Siti Jenar, termasuk perbuatan nista
menghina agama atas kehendaknya sendiri dan tentu saja sesat. Hal ini bagi Sunan Geseng dapat merusak tatanan masyarakat yang ada. Syekh Siti Jenar justru tersenyum ketika mendengar bantahan Sunan Geseng. Ia kemudian mengungkap masa lalu Sunan Geseng atau Cakrajaya. Ia dianggap telah membenci rakyat miskin yang merepresentasikan Siti Jenar dan para pengikutnya. Bagi Syekh Siti Jenar, seruan Sunan Geseng tidak dapat dihargai 1 sen pun di depan Syekh Siti Jenar. Apalagi masa lalu Sunan Geseng atau Cakrajaya yang menurut Syekh Siti Jenar telah menuhankan harta dan benda serta jabatan. Salah satu alasan Syekh Siti Jenar untuk ingin segera mencapai kematian sejati adalah karena melihat tingkah laku Sunan Geseng yang dinilai menuhankan harta benda dan takjub dengan perkara duniawi. Tak hanya itu, ejekan Syekh Siti Jenar juga dilontarkan kepada Sunan Geseng. Ia menganggap Sunan Geseng tiada bedanya dengan penjahat ketika bernafsu saat melihat perempuan cantik. Di sisi lain, Syekh Siti Jenar juga mengunggulkan dirinya sendiri. Dikatakan bahwa tiada yang dapat menyamai ketinggian ilmunya. Bahkan orang-orang dari dalam kerajaan pun menurut Syekh Siti Jenar mereka tidak seperti dirinya yang menghindari perempuan cantik, makan, dan lapar, serta keyakinan dirinya bahwa kematian yang kelak dialami manusia adalah kehidupan yang sesungguhnya. Oleh karenanya keyakinan inilah yang semakin membuat Syekh Siti Jenar dan para muridnya tidak sudi menjalani hidup di dunia yang dianggap mengecewakan. Syekh Siti Jenar pun menyampaikan kesedihannya lantaran merasa tersesat di alam kematian seperti sekarang ini, dengan berbalut daging dan disangga tulang serta menderita sakit. Barangkali anggapan inilah yang membuat Syekh Siti Jenar ingin merasakan kehidupan yang sejati lantaran selama hidup di dunia ini ia sering menjumpai kepalsuan dan orang-orang yang menuhankan harta. Sunan Geseng atau Cakrajaya misalnya. Sunan Kudus lalu mengatakan bahwa ajaran Syekh Siti Jenar yang demikian itu sebetulnya mengandung kebenaran, tetapi lebih besar kesalahannya. Hal ini karena keberanian Syekh Siti Jenar dalam mengajarkan ajaran tersebut kepada masyarakat secara umum. Namun seketika itu juga Syekh Siti Jenar menghardik Sunan Kudus dengan sebutan anak yang baru lahir atau yang baru mengetahui ilmu agama. Oleh karena itu, Syekh Siti Jenar menganggap Sunan Kudus tidak mengerti ajaran yang dimaksud Syekh Siti Jenar. Sunan Kudus pun menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan ke kediaman Syekh Siti Jenar bersama para rombongan. Sunan Kudus menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk menghentikan dakwah Syekh Siti Jenar dan mengajarkan menghadap
Sultan Bintara. Bersama dengan itu, Sunan Kudus menunjukkan surat yang sudah dipersiapkan, yakni berupa surat kuasa. Sunan Kudus juga menegaskan jika Syekh Siti Jenar tidak mau menghadap, rombongan utusan diberi wewenang untuk mengakhiri nyawa Syekh Siti Jenar. Sunan Kalijaga turut menegaskan maksud kedatangan rombongan dari Bintara itu sebagaimana yang tertera di dalam bungkus surat. Sunan Kalijaga menawarkan hidup atau mati kepada Syekh Siti Jenar. Oleh Syekh Siti Jenar, tawaran itu tentu saja diterimanya. Ia memilih hidup, yang berarti kematian. Menurut yang diyakini oleh para rombongan dari Demak, sebagaimana keyakinannya, Syekh Siti Jenar menginginkan kematian atau kehidupan sejati yang sudah lama didambakan adalah atas kehendaknya sendiri. Dengan rasa penasaran, Sunan Bonang lalu menanyakan bagaimana cara Syekh Siti Jenar menempuh kematiannya sendiri. Oleh Syekh Siti Jenar, pertanyaan itu dijawab dalam naratif sebagai berikut. Dangdang Gula 10 halaman 25 sampai 28. Jika Syekh Siti Jenar menutup dunia atau air hidup, tirta nirmala menurut orang Buddha, banyu kayat menurut bahasa Arab, sajaratul ma'rifatu yang berjumlah 3 dikalikan 3 menjadi 9, itulah air maya. Merata di seluruh tubuh, 3 diantaranya mempunyai kemampuan untuk mengetahui sesuatu yang diperlukan secara lebih teliti. Yang 3 lainnya merupakan permulaan kodrat. Angka 2 adalah kodrat yang merupakan daya kekuatan hidup. Jika dihabisi maka budi akan musnah. Angka 3 jumlahnya ada 3, yaitu penglihatan, pendengaran, dan penciuman. 3 daya air hidup yang menguasai seluruh panca indera. Jika 3 ini dikumpulkan dan ditutup menjadi unining, aning, unanang, 3 pintu tergulung menjadi 1, menjadi sukmantaya, berwarna hijau, biru, dan kuning. Indah sekali, bagaikan embun tertimba sinar surya. Itulah awal mula manusia. Bajingan, bangsat, perampok, miskin, dan pengemis berserakan di jalan sama dengan raja, wali, nabi, dan orang-orang terkenal. Tidak beda seperti cincin, kodrat, permulaan, pertengahan, dan akhir hidup. Itulah yang berkuasa. Bukan daging, tulang, darah, dan kulit. Bukan pula napas, roh, dan juga nyawa. Ingat, dan angan-angan juga bukan, ketika perbendaan dari keinginan yang tersesat menumpang sebentar, menemukan badan saja. Itulah yang disebut mati. Bercengkrama dengan wujud
bangkai hanya rasanya seperti rasa kehidupan, yaitu unining aning unanang. Di akhir penjelasan, Syekh Siti Jenar lagi-lagi mengkritik kedatangan para rombongan dari Demak Bintara yang bermaksud menjemput dirinya. Gelar wali yang disandang para wali songo juga tak luput dari perhatian Syekh Siti Jenar. Baginya julukan wali yang diaku oleh para wali songo adalah gelar buatan manusia. Sementara dalam tataran kedekatan dengan Hyang Widi, Syekh Siti Jenar menganggap bahwa satupun yang dapat menandinginya hanya Sunan Kalijaga sudah mengetahui ajaran sejati sebagaimana dirinya, meskipun baru sedikit. Kemudian Syekh Siti Jenar mengumpamakan peristiwa yang dilakoni Syekh Siti Jenar seperti halnya ketika Nabi Adam memakan buah kuldi. Dalam riwayat Al-Quran, Allah murka kepada Nabi Adam karena memakan buah kuldi. Lalu ia mendapat kutukan dan diturunkan ke dunia. Dalam kehidupan di dunia, Nabi Adam lalu mengenal surga dan neraka. Setelah mengalami kematian, kisah awal beradanya manusia dunia ini yang menurut Syekh Siti Jenar hanya satu-satunya kisah yang diketahui oleh para wali. Sementara Syekh Siti Jenar mengetahui dua kisah yang lain yang bermuatan ajaran rahasia sebagai jembatan dalam rangka dirinya meraih kematian sejati. Dua kisah yang lain selain buah kuldi adalah tentang air nirmala dan yang disebut dengan bercengkrama dengan awal yang baru. Ia menjelaskan bahwa kehidupan manusia bisa terjadi lantaran air nirmala dan pancaran cahaya Hyang Widi ke dalam panca indera manusia. Dalam hal ini, panca indera itulah yang kemudian membuat daging dan darah manusia. Selain itu, ada 9 lubang inti yang memuat rahasia kehidupan manusia yang dalam pandangan Syekh Siti Jenar sebenarnya hanya terdiri atas 3 lubang. Keterangan tersebut membuat Sunan Bonang penasaran, lalu meminta Syekh Siti Jenar untuk menjelaskan ketiga lubang rahasia yang terdapat dalam diri manusia. Sunan Bonang ingin membandingkan pengetahuannya dengan pengetahuan Syekh Siti Jenar. Sunan Bonang pun mengaku bahwa dirinya belum mengetahui letak ketiga tempat yang dimaksud Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar memaklumi pernyataan Sunan Bonang. Karena dengan demikian wajar ketika Sunan Bonang dan para wali yang lain masih berlaku nista dan penuh nafsu ketika hidup di dunia. Syekh Siti Jenar menilai meskipun para wali sebetulnya dapat melakukannya, tetapi banyak diliputi kesalahan lantaran masih silau dengan hal-hal duniawi seperti harta benda. Tak tanggung-tanggung Syekh Siti Jenar menyebut para wali sebagai santri gundul yang bodoh dan senang menerima sedekah. Pengetahuan Syekh Siti Jenar tentang bagaimana menuju kehidupan sejati pun dibenarkan oleh Sunan Geseng atau Cakrajaya. Namun demikian, Syekh Siti Jenar
malah menghadriknya dan berkata bahwa Cakrajaya hanya bermulut manis. Menurut Syekh Siti Jenar, Cakrajaya hanya seorang berbudi rendah yang senang dipuji sebagai orang terkenal. Dan oleh karena itu Syekh Siti Jenar lalu mengajak Cakrajaya untuk mencapai kehidupan sejati. Melihat gelagat Cakrajaya yang sepakat dan hendak mengikuti ajaran Syekh Siti Jenar, Sunan Kalijaga membelalakan matanya dan marah hatinya melihat reaksi gurunya. Sunan Geseng atau Cakrajaya lalu meminta maaf kepada Sunan Kalijaga. Selanjutnya Syekh Siti Jenar membaringkan tubuhnya bersedekap tangan menghadap ke utara dan memejamkan mata untuk meraih kehidupan sejati seperti yang telah disampaikannya tadi. Syekh Siti Jenar menutup seluruh panca indera. Alhasil atas kehendak Tuhan, Syekh Siti Jenar meninggal dunia saat itu juga. Melihat peristiwa itu, kelima wali yang menjadi pemimpin rombongan lalu menyalami Syekh Siti Jenar. Namun tidak terdengar jawaban dari seseorang yang telah berwali tinggal jasad itu. Sunan Bonang pun memerintahkan 4 wali yang lain untuk memperlakukan mayat Syekh Siti Jenar dengan sebagai mestinya. Melihat peristiwa itu, Ki Bisana bersama murid-murid yang lain bertekad untuk bela pati atas kematian gurunya. Ki Bisana menjadi pemimpin murid-murid lain yang ikut bela pati, sembari bersedekap dan memperlihatkan cara untuk meraih kehidupan sejati. Adapun peristiwa ini sebagaimana digambarkan dalam naratif berikut ini. Ayolah santri, saksikanlah kami menutup air hidup. Saya akan lepas dari bangkai yang berwujud sifat awal yang abadi di dalam hidup. Nah, tirulah cara saya menutup air hidup. Menurutku, kalian wali yang masih mentah, kelima-limanya sekalian belum mengetahui, bergurulah kepada cara saya meninggal dengan benar. Kudus, Bonang, Kalijaga, Modang, dan Geseng, awasilah cara saya menutup air hidup dengan teliti, agar mereka melihat kemiripan dengan guru saya, Jenar, yang telah sempurna kehidupannya. Keempat sahabat segera bersiap dengan bersedekap tangan, meminum air hidup secepat kilat menjadi jenazah.